bertanya, suami menjawab, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dan maslahat. Saya Mama Sofi. Saya Baba Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada episode pertama ini, istri bertanya dan suami menjawab akan membahas tentang 2M, musibah dan muhasabah. Tema ini akan kita bahas langsung dengan Baba Muhammad Munawar Said, MPD. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, perkenalkan saya Baba Muhammad Munawar Said yang akan membahas tema ini. Jadi bagaimana mau tanya apa? Nah, kita tahu Mbak, saat ini kita sedang menghadapi musibah wabah virus corona atau COVID-19. Dalam perspektif Islam, bagaimana musibah itu sendiri, Mbak? Jadi begini, Ma. Kata musibah ya di dalam Al-Quran itu diambil dari kata asoba, yusibu, fahuwa musib atau musibah. Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab mengatakan bahwa musibah ini adalah adaru, yaitu bencana, malapetaka atau musibah itu sendiri. Imam Baidawi mengatakan di dalam tafsir Anwarut Tanzil di Asrarut Ta'wil mengatakan bahwa musibah adalah semua kemalangan yang menimpa manusia. Berarti seperti yang terjadi pada saat ini ya, Pak? Ya. COVID-19 ya. Atau virus corona menimpa semua kalangan manusia yang ada. Jadi tidak pandang bulu begitu. Syekh Mustafa Al-Maruhi di dalam tafsirnya mengatakan musibah itu bermakna semua peristiwa yang menyedihkan. Contohnya apa? Contohnya kita kehilangan keluarga, kemudian kehilangan harta benda, kemudian kita tertimpa penyakit, baik itu penyakit yang ringan maupun yang berat, seperti kejadian akhir-akhir ini yaitu virus corona. Itu merupakan penyakit yang sangat berat yang mana semua manusia yang ada di dunia ini secara universal dia mengalami begitu. Tapi beda menurut Profesor Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa musibah adalah sesuatu yang menimpa, bisa baik, bisa buruk, bisa positif, bisa negatif. Yang baik dan yang positif seperti kekayaan, jabatan, pangkat, kesehatan. Kalau yang negatif atau yang buruk seperti penyakit yang seperti ini yang terjadi saat ini, kemiskinan, kemudian kebodohan. Jadi bentuk musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu ada kalanya dibenci, ada kalanya disenangi. Gitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita merasa dibenci, dizalimi, disakiti ketika datang suatu musibah yang tidak disenangi. Dalam artian musibah ini adalah ujian. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk merasa disayangi ketika datang suatu musibah atau ujian tadi berupa pangkat, jabatan, kekayaan, kesehatan. Begitu. Kalau begitu, dalam perspektif Islam, bagaimana menyikapi musibah wabah virus corona atau COVID-19 ini, Pak? Dalam perspektif Islam mengajarkan untuk segera melakukan tindakan-tindakan. Pertama, tindakan secara rohani, yaitu melakukan usaha-usaha batiniah, doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, bertaqarrub, bermujahadah, agar kita semua terhindar dari virus ini dan mudah-mudahan virus ini segera hilang. Bismillahirrahmanirrahim.
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kedua, tindakan secara jasmani. Kita tahu penyebaran virus ini semakin hari semakin luas, maka harus diadakan physical distancing, yaitu menjaga jarak. Yang kedua, bekerja dari rumah. Bagi yang mampu memindahkan pekerjaannya di rumah, bisa melalui internet atau online. Kalaupun tidak bisa, tetap bekerja di luar rumah harus hati-hati dan waspada. Selalu menggunakan masker, dan ketika sampai di tempat bekerja cuci tangan. Nanti sampai di rumah pun juga harus cuci tangan. Yang terakhir, tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah. Dimanapun dan kapanpun berada, setiap tempat yang ada harus bersih, begitu. Mungkin begini, Mbak. Sebelum membahas lebih lanjut tentang muhasabah, bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari muhasabah itu sendiri seperti apa? Baik. Muhasabah secara bahasa itu diambil dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan, yaitu melakukan perhitungan, melakukan evaluasi. Secara istilah, muhasabah itu sebuah upaya untuk melakukan evaluasi terhadap semua hal yang baik dan yang buruk dalam segala aspek. Agama Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan muhasabah di awal, di tengah, maupun di akhir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, dan hendaknya setiap diri melakukan atau memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok atau hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Di dalam tafsir Al-Wajiz, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, hendaknya setiap manusia itu melakukan evaluasi terhadap amalan-amalan yang telah ia lakukan selama di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui amalan yang tersembunyi maupun amalan yang terang-benderang yang kita lakukan. Gitu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu, muhasabahlah dirimu sebelum kamu dihisab. Beliau mengatakan bahwa muhasabah sejak dini itu dapat meringankan beban-beban kelak di akhirat. Karena muhasabah sendiri dapat meminimalisir kekurangan dan kesalahan. Begitu. Nah, ada sebuah ungkapan bahwa di setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Kalau menyimak dari penjelasan Bapak tadi, muhasabah itu adalah menghitung dari sisi positif dan sisi negatif. Kalau dari muhasabah adanya wabah virus corona saat ini, apa hikmah yang bisa diambil, Pak? Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan penuh keseimbangan. Allah juga mengajarkan serta menganjurkan untuk hidup seimbang kepada seluruh umat manusia. Dengan adanya virus corona ini, kita bisa kembali untuk hidup seimbang. Di mana di era modern saat ini banyak orang yang lebih cenderung ke materialistis. Hidup mereka itu hanya mengejar dunia,
dunia dan dunia. Dengan adanya virus corona ini seakan Allah menegur yang dulunya hidup hanya berbasis materialistis, hanya keduniaan, sekarang mengarah kepada spiritualis. Tidak hanya mengejar dunia saja, tapi juga menyiapkan bekal-bekal untuk akhirat kelak. Virus corona ini juga bisa mengembalikan kita untuk meningkatkan hubungan kasih sayang di dalam keluarga, saling berpengertian dan saling kerjasama di dalam merawat anak dan merawat semua yang ada di keluarga. Sebelum kita tutup episode ini, mungkin Bapak bisa memberikan kata bijaknya sebagai kata penutup. Manusia hidup di dunia ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah, ujian dan cobaan. Ada kalanya Allah memberikan ujian dan cobaan itu dalam bentuk kesenangan, kemakmuran, kesejahteraan. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas segala pemberiannya. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian dan cobaan dalam bentuk penderitaan. Pokoknya dalam hal tidak enak begitu. Oleh karenanya Allah menganjurkan kita untuk berlaku sabar. Bersyukur atas segala karunia Allah dan bersabar atas semua pemberiannya Allah itu adalah kunci untuk hidup lebih baik, hidup yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Begitu. Terima kasih sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, yang telah menyaksikan Istri Bertanya dan Suami Menjawab. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.